Selamat siang Oma-Oma yang dikasih Tuhan. Selamat siang. Kita bertemu lagi. Tempo hari kita mulainya tanggal 11 Juni. Lalu aturannya jadwalnya tanggal 13 Agustus, tetapi pandemi sedang meningkat, jadi tidak ada. Jadi sekarang kita mulai lagi Bina Sehat. Nah, untuk itu kita puji Tuhan dari PKJ 14 menyanyikan dua kali. Sebelum acara kita mulai, kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Ya, Bapak Ibu, Oma-Opa yang ada di rumah, mari kita bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Mari. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang Maha Baik. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kehadiran Bapa karena besar kasih Bapa pada kami, khususnya Bapak Ibu lansia. Nah, pada siang hari ini beri kesempatan kami untuk melaksanakan satu program acara yaitu Bina Sehat. Tuhan, kiranya dari awal acara ini Tuhan hingga akhirnya nanti Tuhan terus membimbing kami, menuntun kami, juga hasil dari apa yang kami lakukan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi Oma-Opa, bagi kita kaum lansia di rumah, sehingga menjadikan kesehatan kita semakin baik. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami, membimbing kami dari awal acara ini hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa syukur ini. Amin. Silakan dulu. Kita akan mendengarkan tulisan. Shalom Bapak Ibu, maupun yang di gereja. Saya sungguh bersyukur dan bergembira karena diberi kesempatan kembali untuk menyajikan menu sehat. Ya, nah karena judulnya menu sehat, maka masakan yang saya buat kali ini mungkin untuk lidah yang terbiasa makan yang gurih-gurih, makan yang asin-asin itu kayaknya hambar gitu. Karena tujuannya ini bukan menyajikan makanan yang enak. Kalau makanan yang enak mah ibu bapak di rumah pasti lebih jago gitu ya, karena udah banyak pengalamannya. Tapi yang saya sajikan adalah makanan sehat. Berarti tujuannya atau goalnya adalah supaya kita sehat ya, supaya kita sehat. Nah, ada banyak cara untuk sehat. Ada yang olahraga terus-terusan, tapi untuk usia 40, 50 ke atas begitu kayaknya
sudah tidak memungkinkan lagi. Sementara penyakit itu kok kayaknya semakin hari semakin bertambah. Puji Tuhan kalau kita semua sehat sampai usia saat ini ya. Ada yang 60, 70. Di sini Ibu Nir berapa usia? Hampir 70. Ada yang lebih dari 70? Lebih 70. Ibu Nir 73, luar biasa. Ciko 68, Ibu 68, 69. Wah, masih remaja. Berarti kebanyakan ya 60-an ya sampai 70. Nah, biasanya mulai terasa, aduh saya sekarang mau mengurangi makanan yang manis-manis deh, karena saya ingin kadar gula saya bagus. Saya ingin mengurangi yang asin-asin deh, karena saya nggak ingin darah tinggi. Saya ingin mengurangi yang berminyak supaya bersih kolesterol saya dan sebagainya. Itu udah niat kita kan ya. Nah, tetapi kalau hanya niat tidak disertakan dengan apa yang kita makan, itu hanya jadi mimpi aja, itu hanya jadi niat aja. Nah, sekarang bagaimana supaya impian kita sehat itu terwujud dengan apa yang kita makan. Nah, yang saya sajikan ini adalah makanan yang bisa kita masak di rumah sehari-hari, mudah, kemudian juga bahan-bahannya juga gampang didapatkan. Nah, hari ini kita akan bikin perkedel ya, perkedel. Nah, untuk sehat pertama adalah kita bikin yang panggang aja, berarti sudah mengurangi minyaknya ya, sudah mengurangi minyak. Kemudian saya tidak menerapkan untuk pakai bahan olahan lain. Misalkan bikin perkedel kita pakai kornet, kayaknya lebih enak pakai kornet, pakai keju, itu kan bahan olahan. Nah, saya menghindari bahan olahan karena itu pakai pengawet juga ya, kemudian bahan yang dibuat itu belum tentu fresh. Jadi kita ingin yang seger-seger aja, yang fresh semuanya. Nah, Bapak Ibu, ini kan kentangnya ini saya panggang. Pasti Bapak Ibu udah tahu kentang itu untuk orang yang diabetes bagus, benar. Tapi untuk yang sakit mah juga ini bagus ini. Kentang itu manfaatnya, kalau saya searching di Google nih, paling tidak ada 7 manfaat dari kentang. Kentang itu bisa untuk menurunkan resiko penyakit kronis. Penyakit kronis itu penyakit yang berbahaya, salah satunya itu kanker. Ya, karena radikal bebas yang sudah menumpuk di dalam tubuh kita. Kemudian kentang ini juga membantu mengendalikan kadar gula darah. Makanya orang yang diabetes pasti makannya kentang. Kemudian untuk menjaga kesehatan pencernaan, untuk mencegah sakit mah. Kemudian kentang ini juga kandungannya bebas gluten. Gluten itu zat tepung yang memang membuat kadar gula kita meningkat. Misalnya ada di dalam tepung terigu, ada di dalam roti. Nah, saya bawa contoh tepung yang bebas gluten, yaitu tepung ini, gandum, ya, tepung gandum. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat sesuatu olahan dari tepung, pakai tepung gandum. Ini tepung gandumnya jangan yang instan. Tepung gandumnya yang harus dimasak gitu kan. Ada yang instan tinggal dikasih air panas sudah menggumpal. Hindari yang instan. Jadi ini saya udah buang sih kotaknya, itu warnanya coklat. Ada bukan yang seperti biasa, seperti kue keras gitu, di blender. Iya, nah ini kalau kita mau bikin tepungnya kita bisa blender, kita bisa haluskan. Iya, dari kue keras itu. Iya, tapi bukan yang instan. Yang instan itu kan yang warnanya merah. Jangan yang warna merah. Ataupun yang warna biru. Tapi ini warnanya di dalam dos coklat, itu harganya juga murah kok. Nggak sampai 30.000 seingat saya, dan itu udah 1 kilo lagi. Jadi yang original ya. Yang original ya. Nah, jadi kita bisa pakai tepung gandum. Kemudian
Kemudian jadi itu kan kentang ini bebas gluten, sama seperti gandum yang bebas gluten. Kemudian juga kentang ini menurunkan tekanan darah. Waktu kita mau vaksin, periksa tensi darah udah pada deg-degan, aduh saya cukup tinggi nanti nggak bisa divaksin. Itu nggak bisa dalam mujizat-Tuhan tiba-tiba terus rendah, padahal kita memang bisa tinggi. Itu bisa kita atasi dengan pola makan ya. Jadi pola hidup kita harus diubah, pola makan kita harus diubah. Kemudian juga meningkatkan fungsi syaraf dan otak. Ini mencegah Alzheimer ya. Jadi kepikunan, Alzheimer itu dengan konsumsi, maksudnya kandungan dari kentang ini bagus untuk syaraf dan otak ya. Nah, kemudian juga menjaga kesehatan jantung. Jadi ini dari kentang ini aja udah banyak sekali manfaatnya. Nah, kenapa ada orang yang mengatakan gini? Contoh misalnya yang sakit diabetes ya, saya itu udah makannya kentang, rebus-rebusan, kok gula saya tinggi terus? Bukan kentangnya yang salah, cara masak kita yang salah. Kentang ini kenapa saya panggang? Karena kita ingin kentang ini kering. Nah, kalau kentang ini kering, kandungan airnya berkurang banyak, kandungan karbohidratnya juga jadi tambah rendah lagi. Berbeda kalau kita rebus, berbeda kalau kita kukus. Bukan maksudnya kandungan airnya tinggi itu bukan karena dicampur air, bukan. Si air di dalam kentang ini tidak terurai. Gitu. Makanya disarankan kentang itu dipanggang. Mau di oven boleh, mau di teflon boleh, tapi jangan dikasih minyak. Ya, jangan dikasih minyak. Pokoknya anti minyak. Jadi itu tips dari kentang ya. Dan ini sekilo kalau lagi banyak mungkin bisa 10.000 ya. Tapi tadi saya beli 15.000. Ya jadi sekitar kentangnya mungkin kentang ini, kentang kuning. Iya, kentang kuning ya. Iya. Jadi macam-macam. Nah, kemudian dipanggangnya masih dengan kulitnya ya. Dipanggangnya masih dengan kulitnya. Jadi ini membuat lebih kering, lebih crunchy, lebih kering lagi gitu. Ya. Jadi kentangnya ini dicuci, disikat sama saya disikat dulu, baru di oven. Itu kisaran bisa 1 jam. Bisa 1 jam. Nah, mungkin kita bilang, aduh 1 jam nanti gas saya habis. Makanya manggangnya bakarnya yang banyak. Nah, kalau besok butuh lagi, kan kita tinggal angetin sebentar. Gitu. Jadi bikin misalnya saya mau bikin 1 kilo. Jangan 1 kilo 1 hari itu habis sama kita. Saya mau butuhnya 2 aja, itu boleh 2. Kalau kita, jadi ini pengganti nasi, ya. Nah, kalau sekarang kita mau bikin panggang, perkedel panggang. Nah, bahan-bahannya untuk membuat perkedel kentang panggang ini, kentang yang sudah dipanggang. Kemudian ini daging 2 macam daging, ada daging. Ini saya kentangnya 1 kilo. Untuk takarannya selera kita aja. Ya. Kalau kita hanya punya daging, tapi saya ini dagingnya 200 gram. 200 gram daging babi, 200 gram daging ayam. Nah, kenapa 2 macam dagingnya? Mungkin ada yang tidak bisa makan daging babi. Ada yang saya lebih suka ayam, itu kan selera. Jadi saya buatnya 2 macam. Nah, betul-betul daging. Jadi jangan ada lemaknya. Untuk daging babi juga dagingnya. Kemudian untuk ayam, dada ayam. Jangan paha. Karena paha lebih banyak lemaknya, kecuali kalau kita mau bikin siomay. Jadi ini seratnya lebih tinggi ya. Yang ayam dada. Kemudian karena ini kita pakai daging, supaya lebih mengurangi kolesterolnya. Walaupun ini daging, karena tidak ada lemak sudah berkurang kolesterolnya, saya campurkan dengan sayuran. Ada brokoli juga bagus ini untuk kesehatan kita, brokoli, kemudian wortel, dan ini bawang bombaynya 2 buah bawang bombay saya potong biasa aja kasar, kemudian saya panggang, dan ini ada jamur.
Jamur ini bisa memberi rasa gurih di makanan karena kan biasanya kita pakai kaldu jamur. Kenapa pakai kaldu jamur? Pakai aja jamurnya, gitu ya. Ada jamurnya, selera jamurnya, jamur merang, jamur kancing, sebagai bebas. Kemudian ini bawang putihnya juga sudah dipanggang. Bawang putih, merica, pala, dan seledri. Kalau misalnya ibu bapak bilang, saya biasanya pakai bawang merah, silahkan. Boleh aja ya. Cuma ini memang tanpa MSG, tanpa minyak, tanpa tepung, dan juga tanpa garam. Nah, pilihan untuk membuat kentang perkedel kentang panggang ini, kalau tidak pakai daging, boleh pakai telur. Jadi karena kita memang menghindari peningkatan kolesterol, itu aja. Jadi kalau tidak pakai daging, boleh pakai telur. Tapi karena sudah ada daging, saya tidak pakai telur. Ya. Nah, kenapa saya tidak pakai garam? Bapak Ibu begini, tekanan darah saya itu cenderung sebetulnya normal atau rendah, 110/70. Kayaknya nggak masalah. Untuk usia segitu termasuk agak rendah. Agak rendah ya, oke. Nah, ketika saya makan makanan yang tanpa garam, tekanan darah saya 120/70 atau 120/60 begitu. Jadi tidak, maksudnya gini, sudah menghindari garam, justru ada peningkatan tetapi tidak melonjak banget ya Bu Ros ya. Kalau masih segitu masih normal. Kalau usia-usia sudah seperti kita tuh 140 masih normal. Masih normal ya. Nah, oke. Jadi saya tidak pakai garam, bisa tetap ada peningkatan dan nggak langsung drop jadi semakin rendah, enggak. Karena dari bahan-bahan makanan kita ini sudah ada loh kandungan garamnya, sudah ada kandungan natriumnya, kalsiumnya, dan sebagainya itu sudah ada. Jadi kalau dibilang hambar nggak, kita mau coba nih. Yuso, situ, ini. Nah, misalnya kita mau coba kentang ini. Ya. Ini pasti ada rasanya, nggak mungkin nggak ada rasanya. Nanti ibu-ibu bisa coba ya, Jadi ada rasanya. Kita mau coba ini. Ada rasanya. Semua ada rasanya. Karena Tuhan itu menciptakan bahan makanan sudah ada rasanya. Nggak ada yang nggak ada rasanya. Nah, kenapa harus kita tambahkan lagi yang berlebih? Kalau memang ibu bapak masih ingin memakai garam, sedikit aja garamnya, sedikit aja. Jadi jangan sampai gini, sudah dimarinasi dengan garam, diolah lagi pakai garam, wah biar enak, kasih saus tiram yang mengandung garam, jadi meningkat, begitu kan? Karena sekali lagi tujuannya untuk sehat, bukan untuk enak yang hanya sejengkal makan, ya. Nah, jadi semua ada rasanya. Itu brokolinya nggak pakai garam? Enggak, semua saya nggak pakai garam. Untuk marinasi daging ini hanya bawang putih sama merica. Kalau mau pakai jahe itu kalau dibikin yang lain. Kalau perkedel pakai jahe kan rasanya jadi agak aneh ya. Jadi saya nggak pakai jahe. Kalau Ciun misalnya mau bikin babi panggang atau babi kecap, silahkan pakai jahe. Gitu. Nah, dan sekarang kita mau mulai. Ibu-ibu yang ada di sini boleh loh ikut ke sini bantuin. Kupas ya? Iya, kita kupas, kita nih pakai sarung. Silahkan ya. Belincil kalau mau bantu juga boleh. Ini saya bawa pisaunya ada lumayan banyak. Ya, 1 jam ya Bu Lisa ya, untuk Kurang lebih tergantung itu kali ya. Ovennya, apinya kecil tapi ya Bu. Iya. Kalau di teflon juga bisa. berapa? Dibulak-balik kali ya. Nah, sambil ibu-ibu yang di sini ngupasin,
saya akan menumis ini ya, numis dagingnya. Karena dagingnya 2 macam, jadi 2 macam juga, 2 kali. Ini saya tumis dulu yang daging banyak. Ini juga nggak pakai minyak ya? Iya, saya lupa. Iya, nggak pakai minyak juga. Berubah warna layu ya, sampai berubah warna aja. Wangi, tapi dia nggak keluar air ya Bu? Kan dagingnya, bukan lemaknya. Ini yang ayam. Wangi ya. Karena ini sudah dari tadi ya, jadi kita bisa pakai chopper. Berat dulu nggak? Biar ini tinggi kan ini dia, ininya sampai atas Bu, ininya apa pisaunya. Sekarang kita mau haluskan sayuran ini semuanya kita masukin aja. Boleh di itu juga sih, dicincang boleh, cuma biar cepat aja ya. Kasar aja kan? Iya, kasar ini. Udah ada sayur, ada protein, ada karbohidrat, lengkap sudah. Nanti kita bikin. Ya. Nah, Daging sih boleh ganti sama udang juga ya Bu? boleh, selera kan? Kalau udah matang anterin ke bawah parang.
Jadi yang itu, nah sekarang kita masukkan semua ke sini. Cuma karena ini kan bagi dua, jadi kita bagi dua. Oh, iya. Berarti kan separuh juga ininya. Iya. Jadi udah ada seratnya, ada proteinnya, ada karbohidratnya, udah lengkap, komplit. Nah sekarang kita masukkan ininya, ada ya. Karena ini tadi sudah ada lada juga, jadi nggak usah terlalu banyak. Di daging kan udah dimarinasi dengan lada. Biji pala. Ini saya biji palanya dua biji. Dua yang kecil-kecil. Nah, seledrinya. Kan masih ada. Masukin. Nah, Ciun, aduk Ciun. Aduk. Ya, untung aja tangannya belum. Aduk. Mana tadi adukannya, Bu? Pakai tangan. Oh, pakai tangan. Tangan saya udah pakai sarung ini ya. Iya. Ini yang daging ayam. Daging ayam. Ini tanpa minyak juga ya? Oh iya. Hah? Diapain? Tanpa minyak. Itu kan udah Panggang. nempel. Wah. Ini serba-serbi ya.
Ya, semoga resep perkedel panggang kali ini bermanfaat dan juga memotivasi kita semua untuk menerapkan pola masak dan pola makan makanan yang sehat. Selamat mencoba di rumah semuanya supaya kita semakin sehat dan kita yang di sini akan menikmati. Terima kasih. Sama-sama. Ya Bapak Ibu, dinasihatnya sudah selesai. Tuhan sudah menuntun kita, untuk itu kita wajib berdiri dan kita puji Tuhan dari PKJ 131 bait 1 dan 3. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami, khususnya dalam kegiatan Bina Sehat Komisi Lanjut Usia. Bapa, kami mohon Tuhan terus menganugerahkan kepada kami kesehatan, dan tentu saja kesehatan itu juga harus kami upayakan melalui pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, makan makanan yang sehat, supaya anugerah kesehatan dari Tuhan terus menjadi milik kami. Jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan pulihkanlah, sempurnakanlah upaya mereka untuk sembuh. Dan kami menyerahkan pengurus Komisi Lanjut Usia supaya dalam kami melaksanakan kegiatan dan pelayanan semuanya karena pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup, kegiatan dan pelayanan kami dalam pengasihan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Bina Sehat diadakan 2 bulan sekali pada hari Jumat minggu kedua. Nanti kita bertemu lagi tanggal 10 Desember pukul 11. Sampai jumpa.